5 mau ngapain? Menjelaskan apa aja sih yang udah kita dapet. Pegangin bentar boleh. Selama belajar dinamika kelompok. Halo, perkenalkan saya Bunga. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama dari mata kuliah dinamika kelompok. Di awal pertemuan ini kita belajar bahwa dinamika kelompok tidak bisa dilepaskan dari pemahaman tentang manusia sebagai makhluk sosial. Setiap manusia butuh hidup lebih baik dan itu dicapai lewat pendidikan dan ilmu, termasuk ilmu tentang dirinya sendiri, lingkungan, dan hubungannya dengan komunitas. Filsafat memandang manusia sebagai makhluk yang berkembang dan berpotensi serta tak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Kita juga belajar bahwa kelompok terbentuk dari individu-individu yang punya tujuan bersama. Kelompok bisa bersifat formal atau informal dan bisa terbentuk karena tugas atau fungsi sosial. Ciri kelompok diantaranya ada tujuan bersama, struktur yang jelas, dan norma yang mengatur interaksi. Fungsi kelompok adalah untuk mempermudah kerja, menciptakan kerjasama, serta menyelesaikan masalah secara efisien. Proses perkembangan kelompok dimulai dari tahap perkenalan, menjadi kelompok yang kompak, hingga akhirnya bisa berakhir saat tidak ada lagi kebutuhan untuk bersama. Dan yang terakhir, kita juga diajarkan cara mengenal diri sendiri melalui analisis SWOT untuk menggali kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang kita miliki. Halo, di pertemuan kedua mata kuliah dinamika kelompok, kita membahas tentang berbagai aspek yang mempengaruhi dinamika dalam sebuah kelompok. Nah, yang pertama itu ada 6 faktor penting yang disebut 6 Push Factors, yaitu tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi tugas, pembinaan kelompok, suasana kelompok, dan juga tekanan kelompok. Nah, semua ini itu saling berkaitan dan menentukan kekompakan serta keberhasilan kelompok. Nah, selain itu, komunikasi itu juga menjadi aspek penting, teman-teman. Komunikasi kelompok itu adalah proses dua arah yang memungkinkan ide dan gagasan itu berpindah antar anggota kelompok. Nah, komunikasi yang baik itu butuh kepercayaan, sikap suportif, dan juga keterbukaan. Nah, komunikasi efektif itu terjadi jika pesan yang disampaikan bisa diterima, dipahami, dan juga ditindaklanjuti. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi antara lain adalah kepribadian, situasi, emosi, dan juga teknologi. Jadi, dinamika kelompok itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana struktur dan komunikasi di dalamnya dibentuk dan dijaga dengan baik. Nah, materi ini itu membantu kita memahami pentingnya kerjasama dan komunikasi dalam setiap proses berkelompok. Halo, di pertemuan ketiga mata kuliah dinamika kelompok, kami itu mempelajari terkait unsur-unsur kelompok teman-teman. Jadi ada 3 unsur-unsur kelompok. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada struktur kelompok, dan yang ketiga itu ada fungsi tugas. Nah, kalau tujuan kelompok ini harus benar-benar jelas dan juga bermakna teman-teman, karena kan ini mau dicapai secara bersama-sama. Untuk yang kedua, struktur kelompok. Struktur kelompok ini itu mencakup pola, status, dan juga peran setiap anggota untuk dapat efisiensi kerja. Nah, yang terakhir ini fungsi tugas. Fungsi tugas ini mencakup seluruh aktivitas dari tiap anggota demi mencapai tujuan bersama. Teman-teman, selain itu suasana dalam kelompok juga berpengaruh loh, terutama melalui interaksi, kebebasan berpendapat, dan juga lingkungan yang mendukung. Nah, jadi kalau misalnya kita mengadakan satu kerja kelompok, terus ada kehadiran orang lain, itu tuh bisa menambah kinerja kelompok kita atau justru bisa menurunkan kinerja kelompok. Nah, kita juga mempelajari proses psikologis dalam kelompok loh, kayak misalnya komunikasi. Nah, yang kedua ada konflik. Tuh, Jangan ya kayak gini konsepnya. ya kamu juga kayaknya bikin dong, pikirin gimana gitu loh. Ya gimana? Ya, Setujunya gimana? Aku juga mau kerjain ini. Nah, buat yang ketiga ada kerjasama. Tuh. Halo, di pertemuan keempat mata kuliah dinamika kelompok, kita membahas berbagai teori yang menjelaskan bagaimana kelompok terbentuk, berproses, dan mencapai tujuannya. Nah, manusia sebagai makhluk sosial cenderung hidup dalam kelompok. Dan dari interaksi tersebut, itu sering memunculkan konflik teman-teman. Nah, tapi konflik tersebut gak selalu negatif kok.
Justru dari konflik itu bisa menjadi dorongan untuk perkembangan kelompok. Kita tahu ada banyak sekali teori-teori yang mempelajari tentang hal tersebut, tetapi kita mempelajari tentang beberapa teori penting. Seperti teori psikodinamika dari Bion. Nah, teori psikodinamika dari Bion itu tuh melihat kelompok sebagai satu kesatuan emosional, bukan hanya sekedar kumpulan individu. Di mana dalam kelompok tersebut itu tuh terjadi sebuah dinamika yang dimana melibatkan kebutuhan, tujuan, batasan, yang dimana hal-hal tersebut ini dilakukan untuk membentuk perilaku bersama. Yang kedua, ada teori sintalitas dari Cattell, di mana teori ini menyebutkan bahwa kelompok itu punya kepribadian yang khas, di mana kepribadian ini akan tetap ada walaupun anggotanya berganti. Contohnya seperti Hima, BEM, PLM, atau mungkin UKM sekalipun, di mana anggotanya setiap periode pasti akan silih berganti teman-teman. Nah, hal ini itu mencakup hubungan antar kelompoknya, pola organisasinya, dan juga karakter umum kelompoknya yang menjadi kepribadian khas yang kolektif. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu teori prestasi kelompok yang disampaikan oleh Stockdale. Teori ini menggambarkan kelompok itu sebagai suatu sistem yang berdasarkan input, lalu ada variabel media dan juga output. Nah, contoh input itu seperti struktur sosial, terus harapan. Nah, kalau untuk contoh variabel medianya itu seperti struktur peran teman-teman. Dan outputnya itu berupa produktivitas, moral, dan juga kesatuan kelompok. Nah, terakhir kita bahas teori efektivitas kelompok. Teori efektivitas kelompok ini menekankan pentingnya suasana yang nyaman, keterbukaan antar anggota, lalu partisipasi aktif, dan juga kepemimpinan yang fleksibel agar kelompok ini bisa berjalan efektif dan kreatif. Materi selanjutnya membahas teori-teori bagaimana sih kelompok dapat terbentuk, tumbuh, dan berkembang. Pembentukan kelompok bisa dijelaskan lewat beberapa teori. Teori kedekatan menyebutkan bahwa kelompok terbentuk karena kedekatan secara fisik atau geografis. Teori interaksi dari Gauch Hormans menekankan bahwa aktivitas dan perasaan yang dibangun melalui interaksi intens dapat membuat hubungan antar personal jadi lebih kuat. Lalu, teori keseimbangan dari Newcomb menekankan kesamaan sikap dan nilai sebagai dasar ketertarikan antar anggota. Sementara, teori pertukaran melihat pembentukan kelompok sebagai sesuatu yang didorong oleh keuntungan sosial atau ekonomi. Dalam fase pertumbuhannya, kelompok melalui 4 fase menurut Tuckman, yaitu forming atau penjajakan, lalu storming yaitu munculnya konflik dan peran mulai terbentuk, norming saat norma dan pemahaman mulai terbangun, dan performing di mana kelompok mulai bekerja efektif dan harmonis. Terakhir, teori perkembangan kelompok menjelaskan 3 tahap, yaitu praafiliasi atau saling mengenal, fungsional di mana kerjasama dan pembagian peran mulai terjadi, hingga disolusi yaitu saat kelompok mulai kehilangan arah, ada kekompakan dan akhirnya bubar. Kita juga diperkenalkan dengan teori Johari Window, yaitu yang membantu mengenal diri sendiri dan orang lain dalam konteks kelompok agar komunikasi dan kepercayaan bisa dibangun dengan lebih baik. Nah, materi selanjutnya membahas tentang konflik dalam dinamika kelompok. Konflik adalah hal yang wajar terjadi ketika ada perbedaan tujuan, nilai, atau kepentingan antar individu atau kelompok. Ada berbagai jenis konflik loh, seperti konflik dalam diri sendiri, antar individu, antar anggota, maupun antar kelompok yang berbeda. Sumber konflik pun beragam, mulai dari perbedaan pandangan, komunikasi yang tidak efektif, hingga ketimpangan kekuasaan atau peran. Tapi konflik itu nggak selalu berdampak negatif. Kalau dikelola dengan baik, konflik justru bisa memicu kreativitas, memperkuat kerjasama, dan mendorong perubahan positif dalam kelompok. Kita juga belajar tentang berbagai cara mengelola konflik, seperti menghindar, berkompromi, atau berkolaborasi untuk mencari solusi bersama. Selain itu, teknik penyelesaian seperti mediasi, negosiasi, dan atribasi bisa digunakan tergantung situasinya. Intinya, konflik itu bagian alami dari dinamika kelompok. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya dan mengelolanya secara sehat agar konflik itu bisa teratasi dan tidak menimbulkan masalah berkelanjutan. Hai, di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang perbedaan antara pemimpin dan juga kepemimpinan, serta bagaimana keduanya mempengaruhi dinamika dalam sebuah kelompok. Pemimpin adalah orang yang punya peran untuk membimbing dan mengarahkan orang lain, sementara kepemimpinan adalah proses yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi, mendukung, dan juga memotivasi kelompok. Kepemimpinan bukan sekedar kekuasaan atau sifat bawaan. Ia merupakan proses yang kompleks, melibatkan hubungan timbal balik, kerjasama, dan juga kemampuan beradaptasi.
Ada 4 faktor utama yang menentukan seseorang bisa jadi pemimpin. Yang pertama ada inisiatif yang tinggi, yang kedua popularitas, yang ketiga ada kemampuan mewakili kelompok, dan yang terakhir ada bakat yang menonjol. Tipe kepemimpinan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otoriter, yang kedua ada demokratis, yang ketiga ada liberal. Tipe otoriter itu cenderung dominan, demokratis memberi ruang partisipasi, dan liberal itu membebaskan anggota sepenuhnya. Jadi, kepemimpinan bukan hanya soal posisi, tapi tentang bagaimana seseorang membangun kerjasama, memberi pengaruh positif, dan juga memotivasi kelompok menuju tujuan bersama.